Halo, hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan analisa ANOVA one way dan two way pada SPSS. Juga bagaimana cara untuk menuliskan laporannya, serta interpretasinya tentunya. Mari kita mulai. Ya, jadi pertama-tama apa sih yang disebut oleh ANOVA atau Analysis of Variance? ANOVA adalah prosedur untuk menguji hipotesis dan melihat perbedaan mean atau rata-rata dua atau lebih treatment atau populasi. Ini termasuk dalam prosedur inferensial untuk menarik konklusi mengenai populasi. Kok mirip dengan t-test ya? Betul, memang mirip dengan t-test yang fungsinya juga adalah untuk melihat perbedaan mean. Bedanya, t-test hanya bisa untuk dua, sedangkan ANOVA bisa digunakan untuk dua atau lebih populasi treatment yang kita sebut sebagai faktor. Nah, dalam ANOVA kita akan melihat ada dua interpretasi ini yang kita bisa tarik. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan di antara populasi atau treatment. Kalau ada perbedaan tapi dia tidak signifikan, itu karena hal acak lainnya yang tidak sistematik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan interpretasi kedua atau H1-nya adalah bahwa memang ada perbedaan minus di antara populasi atau di antara treatment yang sistematik. Dengan kata lain, signifikan secara statistik. Sehingga mungkin memang ada perbedaan 1 atau 2 poin antara means. Tapi bisa jadi bahwa perbedaan itu tidak signifikan secara statistik, maka kita cek menggunakan ANOVA. Pada ANOVA, kita akan banyak mengatakan istilah faktor. Maksudnya apa? Di ANOVA, independent variable itu yang membedakan kelompok-kelompok kita sebut faktor. Misalkan, kita akan melakukan studi mengenai kalau diberikan suatu terapi, bisa dikelompokkan antara terapinya dia sebentar, sedang, atau mungkin panjang. Nah, waktu terapi ini adalah faktor, dan di dalam faktor itu ada 3 tingkatan yang sebentar, sedang, dan panjang tadi itu. Jadi perlu dibedakan antara faktor jenisnya dan tingkatan faktor. ANOVA ada independent measure, ada repeated measure. Ini kita kembali lagi ya ke pelajaran sebelumnya. Yang dibilang independen yaitu apa? Ada kelompok partisipan yang berbeda untuk setiap treatment atau setiap kondisi. Misalkan, kita akan menguji siswa SMP, siswa SMA. Berarti apa? Dua kelompok yang berbeda. Sedangkan repeated measure adalah kelompok yang sama diuji di berbagai kondisi. Misalkan, oh iya, siswa semester 1 mengerjakan tesnya di pagi hari, lalu di siang mengerjakan tes lagi, di malam hari mengerjakan tes lagi. Seperti itu. ANOVA bisa menyertakan keduanya. Jika ada dua atau lebih faktor, maka yang kita lakukan adalah menjadi suatu factorial design. Oke, ini cara untuk melakukannya di JASP. Bisa dilihat di atas ada menu ANOVA, bisa diklik lalu silahkan pilih yang classical ANOVA. Oke, di sini kita melihat bahwa ada dependent variable, ada fixed factor. Variabel psikologis umumnya kita simpan di dependent variable, sedangkan faktornya kita simpan di bagian fixed factor. Misalkan kita ingin melihat bagaimana sih task commitment atau TC di sini pada siswa dengan IQ tinggi yang kita bilang gifted dibandingkan dengan siswa yang IQ-nya normal. Seperti itu. Ini adalah ANOVA one way. Apabila kita ingin menambahkan menjadi two way, menambah variabel, langsung saja ditambahkan di bagian fixed factor-nya di sini. Pada kasus ini kita ingin menambahkan selain tadi status, mungkin tidak ya jenjang pendidikan kelas 10, 11, 12 itu akan mempengaruhi task komitmen seorang siswa. Hanya menambah saja. Oke, one way sudah, two way sudah, berikutnya kita lihat interpretasinya. Di sini saya akan menjelaskan yang two way. Kenapa? Karena yang one way kita bisa bilang sederhana dan di sini pun bisa tergambar. Perhatikan di sini kolom P. Kolom P di sini merujuk pada signifikansi. Seperti biasa kita menggunakan confidence interval 95% yang berarti
Hasilnya signifikan jika lebih bawah 0,05. Oke, kita lihat status sendiri, yaitu tadi ya, dia anaknya IQ berbakat atau tidak, itu 0,003, yang berarti signifikan. Jenjang tidak signifikan, karena dia 0,332. Status dan efek interaksinya dengan jenjang juga tidak signifikan. Sehingga apa? Di sini kita melihat interpretasinya bahwa secara ANOVA, perbedaan signifikan means yang signifikan secara statistik ya, pada task komitmen itu ada di mana? Di status, dan bukan di jenjang pendidikannya, juga bukan dipengaruhi oleh adanya jenjang. Kita juga bisa untuk melihat deskriptifnya, bagaimana nih perbedaan mean dan standar deviasi di antara keduanya. Juga tentunya ada perbedaan N, jangan sampai N terlalu jomplang, tapi kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, tidak apa-apa. Kita lihat di sini bagaimana melaporkan mean-nya seperti apa dan seberapa banyak partisipan di setiap jenjang. Di sini ada pembagian antara reguler kelas 11, reguler kelas 12, berbakat kelas 11 dan berbakat kelas 12 masing-masing dengan rata-ratanya. Kita juga bisa untuk ada pengaturan di JASP untuk visualisasi data. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa reguler dan berbakat serta status kelas atau kelas 12 dia secara task komitmen dapat terlihat bagaimana perbedaannya. Begitupun task komitmen di sini dalam bar plot kelihatan bahwa ada peningkatan skor yang signifikan di sana. Lalu bagaimana cara kita melaporkan hal ini? Ini contohnya seperti ini. Analisis menunjukkan efek utama yang signifikan pada task komitmen. Lalu kita tuliskan notasinya, F-nya seperti apa, P-nya seperti apa, yang mengindikasikan bahwa rata-rata skor task komitmen berbeda secara signifikan antara kelompok status yang berbeda. Namun tidak ada efek utama jenjang yang signifikan, yang menunjukkan bahwa rata-rata task komitmen tidak berbeda secara signifikan antara tingkat pendidikan yang berbeda. Tadi ya, 11 dan 12. Selain itu, efek interaksi ini gabungan antara status dan jenjang tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa efek status pada task komitmen tidak bergantung pada tingkat pendidikan. Dan dengan demikian teman-teman sudah melihat bagaimana untuk melakukan dan menarik interpretasi pada uji ANOVA di JASP. Terima kasih banyak, semoga berhasil belajarnya.